Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, apa kabarnya hari ini? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat ya. Oke, kenalin saya Alensa Mendira Reski, mahasiswa dari program studi akuntansi Universitas Muhammadiyah Bengkulu. Nah, di sini saya akan sedikit berbagi pengetahuan. Apabila ada kesalahan atau kurang tepat, mohon dikoreksi ya teman-teman. Kita sama-sama belajar. Nah, kita akan membahas tentang materi akuntansi yang berjudul investasi, instrumen, ekuitas, dan utang. Kita harus mengetahui dulu apa itu instrumen ekuitas. Instrumen ekuitas adalah setiap kontrak yang memberikan hak residual atas aset suatu entitas setelah dikurangi dengan seluruh liabilitasnya. Kemudian investasi pada instrumen ekuitas mencerminkan kepemilikan atas saham yang diterbitkan oleh entitas lain. Nah, pihak yang memperoleh kepemilikan saham kita sebut dengan investor. Kemudian pihak yang menerbitkan saham kita sebut dengan emiten. Kemudian metode biaya dan nilai wajar. Metode biaya itu ketika investasi diakui dan diukur sebesar biaya perolehan. Jika terdapat penambahan atau penjualan sebagian investasi, maka nilai investasi tidak berubah. Kemudian metode nilai wajar. Ketika investasi pada awalnya diakui sebesar biaya perolehan, selanjutnya diukur pada nilai wajar dan disajikan pada nilai wajar tanggal pelaporan. Kemudian metode ekuitas. Nah, terjadi jika investasi pada awalnya diakui sebesar biaya perolehan, kemudian diukur dan disajikan sesuai dengan nilai ekuitas entitas asosiasi secara proporsional. Alokasi selisih atas biaya perolehan investasi. Nah, dalam PSAK 15 revisi 2014, pada saat perolehan investasi, maka setiap selisih antara biaya perolehan investasi dengan biaya entitas atas nilai wajar aset dan liabilitas teridentifikasi dari investasi. Nah, kemudian dicatat di goodwill. Amortisasi goodwill tidak diperkenankan setiap selisih lebih bagian entitas atas nilai wajar neto aset dan liabilitas teridentifikasi dari investasi terhadap biaya perolehan dimasukkan sebagai penghasilan dalam menentukan bagian entitas atas laba rugi entitas. Nah, pada investasi menjadi investasi pada anak perusahaan, maka investor mencatat investasinya sesuai PSAK 22 revisi dari 2010 dan PSAK 65, menjual sebagian investasinya dan sisa kepentingan dalam entitas asosiasi itu merupakan aset keuangan. Maka investor mengukur sisa kepentingan tersebut pada nilai wajar yang sesuai dengan PSAK 55 revisi 2014. Nah, investor mengakui dalam laba rugi selisih apapun antara nilai wajar sisa kepentingan apapun dan hasil dari pelepasan sebagian kepentingan pada entitas asosiasi atau ventura bersama jumlah tercatat investasi pada tanggal penggunaan metode ekuitas dihentikan. Apa sih itu instrumen utang? Nah, kita akan menjelaskan. Instrumen utang merupakan alat yang dapat digunakan sebuah entitas untuk mendapatkan atau meningkatkan modal. Nah, alat itu sendiri dapat digunakan oleh individu, badan pemerintah, atau badan usaha untuk tujuan memperoleh modal. Nah, alat tersebut juga bisa berupa dana. Kemudian, kontrak instrumen utang mencakup ketentuan-ketentuan terperinci tentang kesepakatan seperti agunan yang terlibat, jadwal membayarkan bunga ataupun tingkat bunga, dan jangka waktu hingga jatuh tempo jika berlaku. Kemudian, siapa saja yang menggunakan instrumen utang? Nah, ini perlu kita ketahui, biasanya istilah instrumen utang berfokus pada modal utang yang diterbitkan oleh sebuah entitas institusional. Nah, kemudian entitas institusional itu sendiri dapat mencakup pemerintah dan perusahaan swasta maupun publik. Instrumen utang memberikan modal kepada entitas yang berjanji untuk membayar kembali modal dari waktu ke waktu. Itu karena struktur penerbitan memungkinkan modal diperoleh dari banyak investor. Maka entitas menerbitkan instrumen sekuritas utang ini. Sekuritas utang dapat disusun dengan jangka panjang ataupun jangka pendek. Sekuritas utang jangka
panjang membutuhkan pembayaran kepada investor selama lebih dari 1 tahun. Nah, sedangkan sekuritas utang jangka pendek itu dibayarkan kembali kepada investor dan ditutup dalam waktu 1 tahun. Kemudian jenis-jenis instrumen utang yang dapat digunakan lembaga untuk mendapatkan modal adalah kartu kredit dan jalur kredit. Selain itu ada pula pinjaman dan obligasi. Semuanya itu bisa menjadi jenis instrumen utang. Beberapa hal yang biasanya dijadikan instrumen utang adalah yang pertama, surat utang. Nah, surat utang tidak didukung oleh jaminan apapun. Surat utang dikeluarkan oleh perusahaan untuk mengumpulkan dana jangka menengah dan panjang. Yang kedua, hipotek. Hipotek sendiri merupakan pinjaman terhadap properti perumahan serta dijamin oleh properti terkait. Properti dapat disita dan dijual untuk memulihkan jumlah pinjaman. Nah, jika terjadi kasus kegagalan pembayaran. Nah, yang ketiga, obligasi. Di sisi lain, pada umumnya obligasi diterbitkan oleh pemerintah, bank sentral atau perusahaan besar yang didukung oleh sekuritas. Nah, obligasi juga memastikan pembayaran tingkat bunga tetap kepada pemberi pinjaman uang. Dilihat dari jangka waktu peminjaman, instrumen utang terbagi atas 2 jenis, yaitu sebagai berikut ya. Saya jelaskan. Jangka pendek merupakan dana yang dikumpulkan melalui instrumen utang jangka pendek dan harus dilunasi dalam waktu 1 tahun. Nah, contohnya surat utang dan kartu kredit. Kemudian jangka panjang. Jangka panjang merupakan utang jangka panjang bisa dilunasi oleh lebih dari 1 tahun dan memiliki jumlah lebih banyak. Itu kalau jangka panjang. Oke lah, itu sekilas ini berbagi pengetahuan dari saya. Mohon maaf bila ada kekeliruan atau kesalahan yang mungkin saya tidak terlalu memahami materi. Kita sama-sama belajar dan mohon dikoreksi ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.